Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999. Setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid membentuk kabinet yang disebut Persatuan Nasional. Dalam menyusun kabinet Persatuan Nasional, agaknya mempertimbangkan kompromi politik lebih tinggi ketimbang profesional. Kabinet ini terdiri atas berbagai partai yang mendukungnya untuk menjadi presiden. Kabinet ini lahir di era krisis yang multidimensi. Tugas itu ditambah pula untuk memenuhi harapan masyarakat mencapai Indonesia baru yang tertib, efisien, dan demokratis. Kabinet ini juga diharapkan dapat menjadi kabinet pertama dalam membangun tradisi pemerintahan yang bersih dan efektif. Perubahan pada masa Abdurrahman Wahid. Yang pertama di bidang politik. Kebijakan awal Gus Dur di bidang politik yaitu membubarkan Departemen Penerangan untuk menjamin kebebasan pers di Indonesia, mengubah Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah atau PKM menjadi Kementerian Non-Portofolio, dan kebijakan mencabut TPM RRI tentang larangan terhadap Partai Komunisme. Yang kedua di bidang ekonomi. Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuklah Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selanjutnya di bidang hukum. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Selanjutnya di bidang militer. Yang pertama, mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, membentuk komisi penyelidik pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah gerakan separatis di Aceh. Yang terakhir di bidang sosial budaya. Gus Dur memulihkan hak sipil penganut agama Konghucu, yaitu etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, dan menetapkan tahun baru Cina yaitu Imlek sebagai hari besar agama sehingga menjadi hari libur nasional. Salah satunya yaitu Abdurrahman Wahid atau bisa disebut sebagai bapak pluralisme di Indonesia. Hal itu dikarenakan semasa hidupnya Abdurrahman Wahid selalu membela kaum minoritas yang sangat anti dengan yang namanya kekerasan dan ketidakadilan. Bahkan dengan gagahnya beliau berani meresmikan agama baru yaitu Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Menurut beliau, Tuhan itu nggak perlu dibela, tapi manusia sebagai makhluk nyala yang harusnya dibela. Beliau menjadi pemimpin yang meletakkan fondasi perdamaian Aceh. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahidlah pembicaraan damai antara GAM dan Indonesia menjadi terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah pencapaian pada masa Abdurrahman Wahid. Pencapaian Abdurrahman Wahid dalam kedudukannya sebagai presiden dan pemerintahan yang singkat yaitu 2 tahun, beliau melakukan reformasi kebijakan-kebijakan politik yang mengundang kontroversi. Lepaskan aku, Mas. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku mohon jangan pergi, Lisa. Tidak, Mas. Dengarkan penjelasan aku dulu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak, Mas. Aku sudah muak dengan semua perlakuan itu. Maafkan aku, Lisa. Aku hilaf. Tidak, Mas. Lepaskan, Mas. Aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan, Mas. Jangan, Lisa. Lepaskan. Awas. Ah. Pengen pulang anjing.